Nabi Allah ya syafaati inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah salawatullah alaika anna rajulan sa'ala nabiyya anis sa'ati qala nabiyyu wa ma ja'addatta laha qala la say'a illa inni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Faqalal mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta ya Nabi Allah ya syafaati inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah salawatullah alaika qala anasun pama parina bisai'in parohana biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta qala ana sumpa ana uhiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum anta ma'a man ahbabta ya Nabi Allah ya syafaati inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khalilillah bidawami mulkillahi salatan tunaluni biha hubballahi wa rasulahu wa ma'rifatan wa rohatan wa jannatan naimi wa sa'adatan wa rahmatan wa minnatan wa nikmatan wa salamatan wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ya Nabi Allah syafaati inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya
jamal Allah salawatullahi alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abu Hasan As-Sajili fi kitabihi Risalatul Amin fil Wusuli li Rabbil Alamin insyaallah, wa fi kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halul Rumus wa Mafatil Kunuz insyaallah, wa nafa'na bihima wa ulumihima insyaallah fi darain amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberkahi kehadiran kita bersama-sama di sini. Moga-moga Allah meluaskan rezeki dan nikmat kepada kita, meluaskan rezeki itu sampai disiapkannya untuk kita surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita kepada jantung hati kita Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di kehidupan kita, akhir hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Minggu kemarin Syekh Abu Hasan As-Sajili memberi nasihat kepada kita menjadi orang-orang yang kuat untuk didukung oleh Allah, menjadi orang yang selalu ditolong oleh Allah. Bagi orang-orang yang ingin wusul dirinya, wusul artinya sampai kepada Allah, maka hendaklah dia pandai memohon dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, menyiapkan dirinya sajadah keikhlasan, yaitu berani musyahadah, berani belajar untuk selalu membiasakan zikir bukan hanya di lisan, tapi zikir itu musyahidan, yaitu menyaksikan. Begini saudara sekalian, zikir itu yang bisa dibawa tidur itu zikir musyahadah, atau kalau bahasa Syekh zikir ruh namanya. Itu bisa dibawa tidur. Zikir ruh itu ialah kemampuan menyaksikan sifat-sifat Allah. Jadi sebelum tidur itu gunakan zikir musyahadah atau zikir ruh, menyaksikan sifat-sifat Allah, jalal atau jamal Allah. Nah itu kalau terbawa guring, arti terbawa guring tetap dicatat dalam tidur kita. Kalau zikir-zikir yang lain, apa zikir lisan itu sampai kita tidak bisa lagi mengucap, ya sudah selesai. Nah itu bedanya. Dan selalu menghubungkan hati dengan ibadah-ibadah, ya, menghubungkan hati untuk selalu beribadah di jalan ma'rifah dan merasakan muraqabah, merasa terus belajar untuk merasa diawasi oleh Allah. Hendak menyembelih ayam, ingat lawan Allah. Hendak ke pasar, ingat dengan Allah. Hendak bekerja, ingat dengan Allah. Dimanapun di dalam pekerjaan, ketika berjualan, ingat dengan Allah. Ketika duduk santai, ingat dengan Allah. Ketika sibuk belajar juga, ingat dengan Allah di hati, melewati hati kita. Perasaan diawasi Allah. Kalau tidak bisa ucapan lisan, zikir, gunakan zikir tadi itu. Musyahadah sebelum musyahadah atau qoblal musyahadah, tapi sudah dianggap kadang sebagian ulama musyahadah yaitu zikir muraqabah. Apa zikir muraqabah? Perasaan diri diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, yang termasuk ya oleh Syekh disebut dengan zikir sir, zikir sir. Wa taubah, istighfar, perbanyak istighfar. Jadi kalau habis sembahyang tuh misalnya selain membaca
amalan yang biasa, usahakan istighfar, astagfirullahaladzim. Berapa kali? Minimal astagfirullahaladzim itu 20 kali, minimal 20 kali habis sholat wajib. Kenapa jadi 20 kali? Minimal itu paling sedikit. Jadi boleh di atas itu 33 kali, sesuai ujung tasbih kan, 33 kali. Jadi bukan subhanallah alhamdulillah saja, tapi istighfar ini yang wajibnya. Nah, ini menurut pandangan ulama-ulama, kenapa jadi mengutamakan istighfar, karena di situ adalah pintu taubah. Kenapa jadi 20 kali menurut saya? Ini karena hadis Nabi. Saya tidak kurangnya Nabi 100 kali dalam sehari membaca astagfirullahaladzim. Jadi kalau 20 kali 5 itu 100. Nah, kemarin saya Abdul Hasan As-Sajili mengatakan, amman hajjal ladzi, dalam firman Tuhan, amman hajjal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah ada orang yang mampu, alladzi huwa jundul lakum, dia menjadi jundul lakum, tentara Allah, menjadi tentara kamu, menjadi pengawal kamu terus menerus. Adalah hidup di dunia tidak ada bisa, istri kita pun tidak bisa juga mengiringi kita, anak kita tidak bisa terus menerus. Yansurukum min dunillah, coba cari siapa yang bisa mampu menolong kamu terus menerus selain daripada Allah. Nah, karena itu perlu kita muraqabah terus kepada Allah di dalam hati. Kemudian firman Allah lagi di dalam Al-Quran, surah Al-Muluk, lagi ayat 21, amman hajjal ladzi yarjukukum in amsaka rizqahu. Nah, karena itu kita belajar untuk selalu meminta rezeki kepada Allah terus ya. Misal, amman hajjal ladzi yarjukukum in amsaka rizqahu. Apakah ada orang man hajjal ladzi yarjukukum, yang bisa memberikan rezeki kepada kalian, in amsaka rizqahu, jika Allah ingin menahan rezeki itu. Jadi rezeki kita apa saja hari-hari ini kalau sudah Allah menahan ya tertahan. Dan sebenarnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Jadi ketika kita dapat rezeki itu, kita melihat bukan di hati kita ya, kita bicara hati ya. Di hati kita melihat itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita, bukan pencapaian kita, itu di hati kita. Di mulut kita di hadapan orang terima kasih, gitu kan? Ada kita berjualan, ada orang pembeli, ada istilah pembeli itu raja ya lah. Jadi ya kita kita layani dia dengan senyum dan baik, dan itu ajaran syariat ya, ajaran syariat, kita senyum dengan baik kepadanya. Jadi pembeli itu adalah raja. Jangan kayak Paloy ini berjualan pentol. Kalau ini koler-koler, kenapakah hari itu Pina sedih, bertengkar pang dua laki bini di rumah berjualan pentol nih. Pina kada tapi payu, kalau ini sedih juga pulang ngelawan bini sedih, pas ada orang manjar pentol manjar. Jo Paloy Pina koler Paloy. Lalu si pembeli ini berucap manjar. Pembeli itu meneh harus raja, jadi pembeli itu raja. Sekali Paloy menjawab, Pak, mana ada aja raja membeli pentol aja Pak. Nukar pentol, membeli pentol adalah raja. Ada aja raja lain, pentol makanannya coba. Nah, ini kan ya tadi tidak beragama, si Palunya tidak tahu apa-apa gitu. Nah, bertransaksi jual beli itu mubah itu pekerjaan yang kita tidak dapat pahala. Jadi pekerjaan transaksi itu adalah mubah, pekerjaan yang kita tidak dapat pahala. Tapi ketika kita senyum dengan pembeli, kita dapat pahala karena senyum kita. Itu Pak. Nah, maka disitulah kita terus bagaimana muraqabah di hati kita, merasa diawasi oleh Allah. Wa wasafa zikru an tazkira bilisanika. Maka bagaimana kalau bisa zikir itu mensifati
selalu diusahakan di lisanmu, ujar Syekh Abu Hasan, supaya menggiring hati kita musyahadah kepada Allah, hati kita terhubung dengan Allah, hati kita terkontak dengan Allah. Maka lisan kita bina, lisan itu kita bina daripada kesana kemari. Kita bicara baik, ya Allah kah, subhanallah kah, ditertibkan zikir favorit kita lah, subhanallah kah, subhanallah. Ditertibkan di lisan, alhamdulillah kah, suka alhamdulillah. Bina Tuhan dawak la haula wala quwata illa billah aja silakan, la haula wala quwata illa billah, la haula. Ada kalau orang tua bari bila berdiri sini la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya kalak. Ini apalagi nang bisi bini 3 ikong tapi sudah tua orangnya yang lah nang latihannya la haula wala quwata illa billah. Wa tarakibu qalbika, wa tarakibu qalbika atau wa tarakibu qalbuka, ya. Hati selalu bagaimana kita persiapkan untuk hati kita itu selalu diawasi oleh Allah. Fama warada alaika min khairin minallahi, dan diyakinkan di dalam hati, wama warada alaika min khairin minallahi, tidak ada sesuatu apapun yang datang kepada diri kita itu, apa saja yang datang kepada kita, menimpa kita, min khairin, dari suatu kebaikan, itu paminallah, itu pasti dari Allah. Jadi apa saja yang menurut kita baik, meskipun itu tidak berpahala, mungkin kebaikan saja, kebaikan yang bersifat umum. Misalnya hari ini kita seperti biasa bisa minum kopi lah, tapi begitu melihat kopi itu ada, yakini itu datangnya dari Allah. Atau kita biasa setiap hari itu setelah berjualan duduk santai sebentar, itu kan kebaikan juga. Meskipun hal seperti itu, kita meyakini itu tidak lain adalah dari Allah. Jadi bagaimana membiasakan diri kebaikan apa saja yang kita anggap nikmat dan nyaman itu paminallah, dari Allah. Nah, itu aja amalannya nyaman aja kalak. Nah, tapi amalan seperti itulah yang tadi tidak bisa sulit diamalkan oleh orang. Nanti Syekh Abdul Qadir Jailani bahkan amalan-amalan seperti itu dari 1000 orang itu belum tentu ada 1 orang bisa melakukannya. Nah disitulah juga nanti lolosnya seseorang hamba itu menjadi aulia Allah, karena dia mengamalkan amalan yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Orang lain tidak mengerti, karena tidak tahu dia tidak mengerti. Kita ini kan umat Islam ini hampir selalu berpikir yang namanya ujlah tuh ke suatu tempat bersunyi diri, begitu aja cara kita berpikir akhirnya. Tidak tahu di segenap kehidupan ini kita berzikir. Bahkan kita melihat biasanya materialistik, berjualan dia contoh berjualan apa? Jualan mie kah? Ya kah? Bila kada payu beli saja kita. Iyalah, tapi bila payu, wow, senang mana hati kita. Iyalah, kita melihat materinya, tidak melihat batin dari materi itu. Batin itu ialah dimana ketika sunyi siapa yang mensunyikan, ketika rami siapa yang mensunyikan. Ketika kita melihat main bola, ingatan kita Maradona, atau sekarang tuh apa, Lionel Messi kah? Nah, Lionel Messi jangan diingatakan, padahal apalah artinya Lionel Messi kalau tidak ada kawan-kawannya. Iya bisanya Tuhan lah, Lionel Messi tidak akan tampil kalau tidak ada kawan-kawannya. Andaikan begitu juga belum lengkap juga lagi kalau tidak musuhnya lengah, gitu kan. Emang kada lengah kayak apa aja bisa masuk. Ini lengahkan Tuhan juga sengaja ndak apa-apa, ini biasanya engkau juga nang hebat. Jadi ketika melihat itu, melihat main bola nang pekerjaan biasa saja, mungkin sebagian orang hobi, kita ingat dengan Allah. Messi ini hebatnya
Enggak ada, Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Nah, itu maksudnya. Hal yang sepele. Wa ma warada 'alaika min diddihi karahtahu rija'an ilallahi fi daf'i wal jalbi kama wasabta laka. Apa saja yang datang kepadamu min diddi, sesuatu pertentangan dengan dirimu, karih tahu atau karah tahu, yang engkau tidak suka. Apa yang tidak suka itu ya tadi berjualan sunyi kada suka, kalau tak ada suka kita melihat jualan sunyi. Oke lah, dulu mungkin kalau melihat sunyi itu udah langsung dari Allah, mungkin berat hati kita, asal ada mungkin ya masa Allah mah memudaratakan tuh logika. Sekarang kayak ini jar saya bahas saja, coba pahami dulu. Pada saat engkau tidak suka itu, tidak suka jualan kamu sunyi, atau anak berjual kendaraan, kada ada yang mau menawar-nawar. Semalam waktu tidak ingin berjual kendaraan, banyak nang menawar. jual aja, habis sampai waktunya perlu duit, anak kejual kendaraan ini si ikung kada ada nang mendatangi anu kita, menawar aja kada, sampai kita mau jualnya murah ya itu kada ditukari orang juga, ya kah? Tidak dibeli orang juga. Sesuatu yang tidak suka, rojaan ilallah fidafi, cepatlah kembalikan dirimu kepada Allah fidafi, dalam penolakan hatimu itu. Artinya penolakan kita nih menganggap kita tidak suka kan toh, langsung kembalikan kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, hamba ingin mengatur diri hamba. Padahal yang maha mengatur itu adalah Allah. Nah kayak itu nah. Ayo, siapa yang memayukan? Karena memayukan itu Allah kah kita kah? Allah kah kita kah? Nah disitulah tampil seorang hamba itu hubungan dia dengan Allah, sehingga dia menepis. Jadi banyak kira-kira waham-waham di pikiran kita yang salah selama ini. Kita tidak tahu itu. Dengan kita belajar ilmu melewati orang-orang soleh seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan As-Sajili, atau yang sebelumnya Syekh Abdul Qadir Jalani dan ulama-ulama lain, mereka menyadari tentang apa di dalam keagamaan itu yang perlu kita pahami. Itu perlunya belajar ilmu. Kalau kita tidak tahu belajar ilmu seperti ini, mana tahu kita? Tidak ada pembahasan, tidak ada menganggap persoalan itu, maka dia pun lewat berlalu, dan tiba-tiba kematian datang kepada kita. Subhanallah. Wal jalbi kama wasabta laka, atau penarikanmu terhadap sesuatu, menyipati dirimu selama ini, kamu tidak sadar itu adalah jelek. Apa? Keinginan untuk dinilai oleh manusia. Iyalah, keinginan untuk ditarik oleh manusia. Apa tertariknya manusia kepada diri kita? Menurut basis spiritual keagamaan kita, basis batin ilmu agama kita, itu tidak baik sifat itu. Supaya orang menilai kita memang bersengaja berpenampilan supaya dinilai orang hebat. Nah, itu juga sesuatu kesalahan pada dirimu yang menjadikan Tuhan tidak suka dengan dirimu. Rojaan ilallah, kembali kepada Allah. Astaghfir, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi bila ada perasaan kakak itu tuh astagfirullah. Makanya di masyarakat tuh ada istilah sedikit berdebat, ya Allah. Itu karena akunya tinggi. Aku makin tinggi itu makin susah mendengar nasihat begini, nggak bisa lagi dia. Akunya sudah tinggi. Nah ini susahnya kadang-kadang menerima nasihat seperti orang-orang imam-imam besar seperti Abu Hasan As-Sajili, Syekh Abdul Qadir Jalani, karena mereka meretas hal-hal yang tidak terretas pada bahasan-bahasan umumnya yang mereka rasakan dalam pengalaman mereka. Wahjaruka antajliba li nafsika, aku ingin menjelaskan kepadamu, antajliba li nafsika, tentang penarikan terhadap dirimu itu, tentang makna itu, au tadfa'a anha say'an, atau penolakan itu sesuatu, illa billah, dengan izin Allah. Fa in jaa min sirrika, maka jika dia datang daripada sir engkau,
syai'un min janbin aw aibin, baik itu suatu dosa atau keaiban, awin nazara ila amali soleh, atau pandanganmu merasa hebat dirimu terhadap amal solehmu, aw hali jamilin, atau keadaan yang kamu rasakan indah di hatimu, fabadiru ila taubati wal istighfar, maka secepatnya kamu bertobat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, kita ini untung mana lah orang mukmin. Cepat astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sekalipun itu bagus, apalagi nang kada baik dosa, apalagi itu dosa. Tapi kadang kita dosa itu tidak tahu karena ilmunya kurang, lalu kita tidak tahu. Makanya perbanyak aja istighfar, tidak ada salahnya. Ya kelak, kebun ini sudah ditaburi pupuk kah belum kah kadingan? Baik taburi pupuk aja sudah, tambahi ya kelak. Nah itu istighfar, astagfirullahaladzim. Nah ini terjadi pada diri Nabi, minal jami amma minaz zambi wal aibi pawajaba syar'an. Kalau soal dosa dan aib, pawajaba syar'an, itu sudah dinyatakan wajib oleh syariat agama kita, ya lah. Wa amma minal amalis soleh, adapun terhadap amal-amal soleh yang kita kerjakan, selipi di situ dengan istighfar juga aja sendiri. Meskipun tuh amal soleh itu kayak menolong orang, hati-hati juga, tetap juga sambil beristighfar kepada ya Allah, maafkan hamba bersedekah, ya Allah mungkin kurang, mungkin salah, mungkin takarannya kurang, mungkin apa yang kurang, astagfirullah. Anak bejakat fitrah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau palu ini istighfar pas ke warung melihat bon larang benar, astagfirullahaladzim ya palu. Salah sangka sangat murah, sakanya larang ya palu. Nah, ini kita beramal salah aja sini. Awil halatil jamilati pabil ghaibati wa tabara bi istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal basyarah wa qan. Begini, atau perkara yang kita anggap indah, yang di dalamnya gaib, indah, tapi perasaan kita merasa nyaman, tapi gaib, indah. Misalnya kita suka banget melihat burung, kita suka banget melihat apa ya, melihat alam semesta yang indah ini. Apalagi zaman modern ini rame orang berkendaraan hilir mudik rame, himung mana kita bahasa orang lain cuci mata kah, berjalan dulu, sambil sertakan istighfar dan taubat kepada Allah. 5 aja, kenapa? Nabi SAW jasidin bil istighfari Nabi ba'dal basyarati wa taiqani bima'firatin ma taqaddama min janbin. Beliau justru Nabi SAW melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah makin banyak ketika diberitahukan kepada beliau adalah orang yang diampuni oleh Allah ma taqaddama min janbin, apa dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, apa yang terlalu maupun yang akan datang. Dapat informasi itu dari Allah, diwahyukan Allah, wahai Muhammad, engkau diampuni dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Ayo, malah mendengar itu Nabi memperbanyak astagfirullahaladzim, sehingga beliau berkata, tidak kurang aku 100 kali beristighfar minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Inilah kehati-hatian di dalam bagaimana membina hubungan diri dengan Allah Azza wa Jalla supaya makin dekat kepada Allah. Pada saat orang-orang lain menganggap sepele perkara-perkara itu, maka disinilah mengapa seorang aulia Allah itu ada dalam kehidupan ini. Saat orang lengah itulah mereka tampil kepada Tuhannya, membicarakan hal itu dan terhubung dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bahasa lain, kalau di masjid wajar aja ingat lawan Allah, di majelis taklim wajar aja ingat lawan Allah, tapi kalau sudah di pasar ingat dengan Allah, nah itu jarang. Maka pelajari keduanya. Yang perlu dipelajari utama itu bagaimana mengingat Allah di pasar. Di pasar itu kan ramai Mas ya. Nah, itu tadi itulah.
Jadi ambil kesimpulannya tadi itu kebanyakan dari disimpulkan apa yang dilengahkan manusia perhatikan itu. Mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan kita memahami, memaklumi, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullah alaika. Anna rajulan sa'alan nabiyya anis sa'ati qala nabiyyun wa ma ja'addatta laha qala la say'a illa inni uhibbullaha wa rasulahu